kita bisa hadir di tengah-tengah di Mushola Istiqomah ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya Pak sekalian dan mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin tempatnya kurang berkenan. Mushola Istiqomah ini sudah berapa tahun ya? Ini udah 2020 tahun ini Pak, belum ada renovasi. Udah 20 tahun ini Pak, dari tahun 2099. Maka mungkin ya begini keadaannya Mushola Istiqomah, mungkin yang paling jelek di antara mushola-mushola yang sekarang ada. Maka dari itu kami atas nama pengurus Mushola Istiqomah mengucapkan mohon maaf, mungkin ada kekurangannya, penyambutan dan tempatnya hanya ada ala kadarnya dan ada snack yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi kami atas nama pengurus dan semua pengurus Mushola Istiqomah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami atas perhatiannya dan kekurangannya. Mohon kami dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ketua DKM Mushola Istiqomah Ustadz Bambang Martono yang baru saja menyampaikan sambutannya. Langsung saja kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Imam Wahyudi MPD. Waktu dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumid zahirah min yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Mushola Al-Istiqomah di bawah komando Ustadz Bapak Bambang Hartono, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang selalu memberikan nuansa keilmuan di tengah-tengah kita. Di antaranya guru kita, guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin Ayyubi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam hidupnya, panjang usia, amin ya rabbal.
yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Abdul Malik Hidayat, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Razak, para ketua masjid dan musholah, para tokoh masyarakat yang ada di dalamnya, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yakinlah sedikit pun tidak mengurangi rasa kecintaan kepada beliau-beliau semua. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini di majlis yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan keberkahan tercatat sebagai amal kebaikan buat kita menuju tepian pantai negeri harapan. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, tidak berpanjang kalam berlebar ungkapan, mungkin nanti akan diteruskan kajian keilmuan oleh guru kita. Hadirin yang berbahagia, diterangkan dalam salah satu kitab, mungkin kita pernah dengar dan sering membuka, bahkan sering membaca, bahkan mungkin pernah diterangkan oleh guru-guru kita, yang dinukil buah pena Imam Nawawi Al-Bantani. Sebut saja kitab Nasaihul Ibad ila Sabilir Rasyad, halaman 27. Kebayang Pak? Kebayang nggak? Halaman 27 baris pertama dari atas. Di sana ada pesan yang sangat menarik dari seorang hamba Allah yang dimuliakan dalam Al-Quran. Sebut saja Luqmanul Hakim. Ini Luqmanul Hakim memiliki 11 kurikulum di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ini bukan kurikulum merdeka Pak, bukan. 11 kurikulum, salah satunya pesan singkat yang disampaikan beliau kepada anaknya. Kata beliau, wahai anakku tercinta, anakku tersayang, sesungguhnya sosok manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Manusia yang mana? Kita ini Pak nih, yang selalu hadir taklim setiap malam Senin, malam Selasa, berputar dari tempat ke tempat, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Sosok manusia itu terbagi 3 bagian. Yang pertama 1/3 untuk Allah, yang kedua 1/3 untuk diri kita, yang ketiga 1/3 untuk belatung. 3 inilah pesan singkat yang bukan hanya berlaku untuk anak beliau Luqmanul Hakim, tapi berlaku pula buat kita yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita nih Pak. Kelihatan wajah-wajah orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama singkat aja, 1/3 untuk Allah. Mana 1/3 untuk Allah? Ruh yang saat ini masih tercatat, masih menyatu dalam jiwa kita. Ruh ini kan Pak butuh yang namanya efek siraman rohani, benar. Bukan hanya jasmani saja, tapi rohani pun harus benar-benar kita isi. Ini kan perjalanan taklim tersirat, bahkan terungkap dari orang-orang tua kita dulu. Dulu orang-orang tua kita kan ngajinya Pak jauh-jauh, benar gak? Kokuitang, kemudian ke almarhum mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Makanya kalau kata almarhum Kiai Syafi'i Hazami, beliau pernah mengatakan khairu jalisin fi zamanin kitabun, sebaik-baik teman duduk setiap waktu, setiap saat adalah pakai kitab tuh. Jadi ulama-ulama dulu kalau ngobrol Pak, itu nggak lepas dari yang namanya kitab.
Jangankan ngobrol, sambil makan aja kitab nggak lepas tuh. Saya pernah mendapati almarhum Kiai Haji Abdurrahman Nawi, 5:30 waktu itu ngaji di rumah beliau di Tebet setiap Sabtu pagi tuh. Saya datang duluan, beliau lagi asik makan nasi uduk. Ada nasi uduk malam ini. Sambil megang kitab tuh. Ya, sambil makan nasi uduk, sambil megang kitab, sambil membaca. Tuh orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tuh. Dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang Pak, bukan kitab yang kita pegang, apaan? Dulu kan zamannya ya batu cincin ya. Tuh di jalan yang sekarang udah jalan tol tuh. Pada gosok-gosok dah tuh. Sebaik teman dulu adalah batu cincin. Khotib lagi naik sama baru di belakang masih gosok-gosok aja tuh. Itu hebatnya ulama-ulama dulu mengisi tingkat rohnya tuh. Ruh yang inilah nanti akan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat kita udah paham, kita udah hafal tuh. Tapi inilah tingkatan ayat ini yang akan dipuji oleh Allah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mana? Hamba-hambanya yang soleh. Tingkat kesolehan ini Pak, ini bukan makamnya para ulama doang, makamnya bukan para ustadz, makamnya bukan para orang-orang mu'alim, tapi tingkat kesolehan manusia siapapun bisa kita dapatkan. Mana tingkat kesolehan saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin taklim, rajin kumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh tuh. Maka kan pernah Pak, malaikat bingung, malaikat Israel, kenal sama malaikat Israel Pak? Suatu saat kita akan kenal Pak ya. Tapi jangan sekarang dulu Pak ya, jangan sekarang, belum pemilu. Pernah malaikat Israel perintah dari Allah begini, Israel labbaik ya Rob. Itu ada orang soleh mau meninggal tuh. Kata ini malaikat, ini mau alim bukan, kiai bukan, orang soleh. Dia rajin hadir di tempat-tempat kebaikan, keilmuannya nggak tinggi, standar aja dah. Terus gimana ya Rob? Udah jemput aja dah, emang dia bakal milikku. Terus ya cabut aja. Cabutnya dari mana? Terserah. Kau cabut dari mana yang kau suka, terserah dah. Malaikat Israel turun, perintah Allah 86 ya Rob. Ini malaikat Israel pengen coba cabut, nggak langsung dari ubun-ubun, coba dari kaki aja dah. Makanya kan kalau kata orang-orang soleh, orang ulama, ciri-ciri 40 hari orang meninggal kan kaki mulai kesemutan tuh. Ya kesemutan. Terus apa lagi ya? Dicoba tarik, cabut ruhnya dari kedua kaki Pak. Ini argumentasi kaki ngomong. Israel mau ngapain? Cabut ruh nih orang soleh. Ntar dulu, kau jangan asal cabut aja. Kenapa? Kau lihat nih masa hidupnya ini orang, langkah kedua kakinya ringan. Kenapa? Ke tempat kebaikan, selangkah demi selangkah, qaddaman ala qaddamin ausa, selangkah demi selangkah, pasti langkahnya tepat, sasarannya akurat. Kemana? Ke tempat kebaikan. Di mana ada kebaikan ada dia, di mana musola pengajian muncul dia. Ini langkah kakinya dicatat Pak oleh malaikat. Makanya kalau kata ulama, kalau ngaji tuh berangkatnya ya jalan yang tadi, baliknya jangan lewat situ Pak. Ya kan muter tuh Tanjung Barat. Biar pahalanya banyak begitu. Hujan-hujanan. Jangan kau cabut dari kedua kakinya. Argumentasi kaki nolak Pak. Nolak, jangan kau cabut, saya nggak terima tuh. Ngomong nih anggota. Makanya kan dalam surat Yasin yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu benar tuh. Terkunci rapat lisan kita, mulut kita, anggota ngobrol, anggota menjadi saksi. Udah nggak bisa cabut dari kedua kaki, coba kedua mata dah. Mau dicabut dari kedua mata, langsung mata pun menolak. Ya Israel, jangan cabut dari kedua mata. Sama, saya menolak. Kenapa? Ini mata dijaga, pandangannya kepada orang-orang baik, dilihat wajah ulama, dilihat orang-orang soleh, rajin ngelihat kitab, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Udah cari yang lain aja dah, nggak terima di sini, ditolak Pak, semua tuh ditolak. Tinggal satu dah tuh, kedua tangan dah, mungkin tangan nih. Ketika mau dicabut dari kedua tangannya, tangan ngomong. Aneh juga sama, ya kaki nolak, mata nolak, tangan pun sama. Emang kenapa? Ini loyalitasnya tinggi di masyarakat. Ketika dia ada diharapkan, ketika tiada ya tiada ditangiskan. Dia telah pergi, banyak yang apa tuh? Ya banyak yang merasa tertinggal. Masa tinggal yang ditinggalkan oleh dia, loyalitasnya tinggi dah. Di mana kebaikan dia menempatkan diri, bukan hanya diri saja, dia menempatkan infaknya, sodakohnya dan lain sebagainya. Masjid berdiri, ada dia di situ. Makanya kalau kampung Pak, kalau ada orang kuat, Masya Allah enak tuh. Kampung kalau ada orang kaya, enak. Orang kaya kan udah kaya, soleh, nunjuk juga jadi langsung tuh. Bener gak? Kalau orang kaya nunjuk jadi Pak. Ya kan? Dihormatin tuh, bener gak? Ya, orang terpandang, orang kaya, ya kemudian loyalitasnya tinggi, dermawan, itu dihormatin tuh. Jangankan orangnya, kentutnya aja pakai terhormatin. Lah bener tuh, orang kaya kentut pret aja dah. Yang di samping, bapak sehat, sehat Pak, bapak sehat. Tuh lihat tuh, orang kaya coba orang miskin, kentut ya pret, dasar lo, ngongong tuh lihat. Udah loyalitas tinggi, nggak pernah tuh berbuat kesalahan, selalu berinfak dan lain sebagainya, nggak pernah pelit, nggak pernah medit, nggak pernah buntut gasiran sama pantat kuning. Orang kalau udah pantat kuning Pak, Masya Allah tuh kebangetan banget, habis minum kopi ampasnya dijemur lagi. Ada orang sini begitu. Udah argumentasi semuanya nolak tuh. Bingung malaikat, lapor kepada Allah. Gimana malaikat? Ya nggak bisa ya Rob. Argumentasi mata nolak, kedua kaki nolak, kedua tangan nolak. Terus gimana ya Rob? Ya udah dah, turun ke surga, ambil kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur, ambil, hadapkan ke wajahnya, izinku dia meninggal dalam keadaan husnul. Tuh orang soleh Pak tuh, Masya Allah meninggal dah tuh, ditangisi oleh orang-orang yang melayat. Jangankan orang melayat, ruhnya orang soleh Pak harum. Ruhnya orang soleh harum. Malaikat nanya, ruhnya siapa nih harum? No, orang masalah al-istiqomah. Mudah-mudahan ruh kita harum Pak nih. Lewat tuh, malaikat bingung menjumpai dan lain sebagainya. Udah tuh dimandiin dah tuh, ruhnya orang soleh digebegin pakai sabun. Tahu digebegin? Ini bahasa Betawi nih. Digebegin pakai sabun dah tuh, selesai semua. Kemudian dimakaikan pakaian kebesaran, masuk dalam keranda, diusung dah tuh. Sopirnya, apa namanya, penumpangnya atau sopirnya banyak banget, kan pada berebut Pak. Orang-orang baik pada berebut tuh, ngotong jenazahnya, bener gak? Udah diusung ke pemakamannya. Dalam tafsir Muni katakan, sebelum masuk dah tuh, sebelum turun dua malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat rahmat udah nongkrong di situ. Nongkrongin tuh, nungguin siapa? Nungguin tuh orang soleh. Lama banget nih belum nongol juga. Dinungguin tuh malaikat sambil ngopi kali ya. Nungguin dah tuh. Jenazah turun dah tuh. Ya masuk ke liang lahat. Kemudian ditaruh dah tuh, ditutupin pakai apaan? Ya pakai papan, jangan dinomerin Pak, emang warung. Tutup dah tuh, tanah turun, malaikat rahmat udah siap tuh.
Apa kata malaikat rahmat? Uktubul hasanah, catat segala bentuk kebaikanmu. Yang orang soleh nanya, dengan apa saya mencatat? Dengan telunjuk. Pulpennya mana tintanya? Ludah. Buku nggak ada, pakaian. Tuh, maksudnya kain putih, kain yang kau kenakan. Kau catat dalam bentuk kebaikanmu. Catat amper penuh dah tuh. Dicatat tuh. Setelah dicatat penuh itu kebaikan kain putihnya, malaikat rahmat balik dah tuh. Turun 2 malaikat. Munkar nanya, nakir gebugin gua, kan begitu. Ketika munkar nanya, ya mulutnya terkunci, susah banget tuh. Nakir nanya sama, udah lapor lagi, ya Allah nggak bisa nih. Ketika kami nanya, kami terkunci. Orang mana? Oh no, orang jalan khair. Itu gimana? Udah masukin ke surga, masya Allah. Ya. Kalau kata guru-guru mendapatkan muktabar, keringanan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nih mudah-mudahan kita nih. Ya kita kan ngaji nguping doang ya. Iya udah, guru yang baca kitab pokoknya kita iya aja udah. Pahalanya sama, bener gak? Ya, apalagi seusia kita Pak ya, usia 50, saya 50 tahun, Bapak 50 tahun ke atas. Ya kan, ngaji mah jangan malam-malam aja udah. Kalau saya mah begini, saya pakai akhlak Nabi dah. Akhlak Nabi satu Pak, tuh banyak akhlak Nabi. Nabi tuh ya selalu apa? Memudahkan urusan orang lain. Ya, Nabi selalu memudahkan urusan orang lain. Ustadz, mudahkan urusan orang lain dah, mudahkan urusan jamaah. Kenapa? Ceramah jangan lama-lama. Kamu gitu, masih ada guru nggak enak. Lah iya guru saya ini. Ya, udah dah tuh, ruh dah tuh. Balik ke rahmat Allah, ruhnya orang soleh, bicara masalah rupa luar biasa tuh. Ya, jangankan yang udah meninggal, yang masih ada aja. Ruhnya siapa? Ruhnya para orang-orang soleh. Ruhnya siapa? Ruhnya para walinya Allah tuh. Kenal gak Pak sama Sultanul Aulia, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kenal gak Pak? Kenal Pak ya? Ini kan pimpinannya para wali, Sultanul Aulia, masya Allah. Ya. Ruhnya aja dimuliakan oleh Allah, Sultanul Aulia. Makanya dalam kitab Risalatul Mu'awwanah halaman 33 baris keempat dari atas ada tulisan begini, ukidat liwaliyin liwilayati illa billail. Pelantikannya wali Allah itu malam hari Pak tuh. Jadi kalau kita pengen dilantik sama Allah, kapan Pak? Malam. Ngapain? Hampar sajadah, sholat tahajud tuh. Jadi orang-orang soleh dilantik sama Allah malam hari Pak. Wali-walinya Allah dilantik oleh Allah malam hari. Belum pernah ada tercatat sejarah pelantikan walinya Allah pagi hari, nggak ada. Adanya paling wali kota. Tuh, ini Tuan Syekh, saya boleh cerita gak Pak? Beliau mantap, ya biar mantap nih keimanan kita. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu malam mau istirahat tidur dah. Wali juga tidur Pak. Cuman tidurnya wali mungkin nggak kayak kita Pak ya. Ketika beliau mau istirahat jam 1 malam udah, tiba-tiba ada maling Pak. Maling masuk ngeratak. Tahu ngeratak? Dia kagak tahu tuh bahwa yang dimasukkan ini ke rumahnya walinya Allah. Udah ada tuh. Ketika sedang nyari sesuatu tiba-tiba ada ketukan dari luar ucapan salam. Kaget nih maling, assalamualaikum. Kaget nih maling. Dipikir jam 1 malam ada orang datang, buru-buru dia ngapain? Nyari tempat persembunyian. Dilari ke tengah dah tuh. Ruang tamu. Orang dulu kan nggak ada yang namanya bangku, rumah panggung. Dia nguntep di bawah panggung dah tuh. Tuan Syekh bangun, dibuka pintunya. Ternyata yang datang malam hari itu siapa? 2 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini mainan kita wali ini malam ini nih. Apa kata Tuan Syekh? Tumben malam-malam datang kemari. Tuan Syekh mohon maaf mengganggu ya istirahat Anda. Kenapa? Kami ingin mengabarkan di kampung sebelah ada walinya Allah meninggal. Lantas apa hubungannya dengan saya? Anda seorang pimpinannya wali. Udah Tuan Syekh, tunjuk siapa pengganti makamnya ini wali, kedudukannya. Tengok kanan, tengok kiri, udah malam, udah masuk dulu dah. Ngobrol di dalam dia biar enak dah.
Duduk dah tuh. Duduk ini walinya Allah, dibawa dia di panggung, yang di bawahnya ada siapa? Ada maling. Ya gimana? Iya Tuan Syekh, wali meninggal. Bingung kita, udah kau tunjuk siapa yang menggantikan tingkat makam ini wali. Sekarang jam berapa nih? 9 kurang Pak. Sekarang jam 1 Anda. Coba kau tengok di luar, kali ada orang yang lalu lalang, andai kata ada, tarik, dia akan aku tunjuk sebagai makom pengganti wali. Enggak ada Tuan Syekh, enggak ada. Udah gini aja dah, kita tunggu sampai datangnya waktu subuh. Jangan, sekarang aja kau tunjuk siapa yang pengganti makam ini. Bingung nih, siapa ya? Kata Tuan Syekh, ada Tuan Syekh. Iya, belum tidur orangnya. Tuan Syekh tahu Pak, di bawah ada siapa? Wali tuh, ada maling tuh, wali tahu aja tuh. Ya, akhirnya digedor tuh. Yang namanya apa namanya? Ini rumah, ya rumahnya tuh, ya rumah panggungnya. Dog. Keluar tuh nasi goreng. Dulu kan ada nasi goreng dog tuh. Ya, namanya nasi goreng dog tuh. Keluar tuh maling. Ya, dinasihatin sama beliau, nangis Pak ini maling. Beliau menasihati, ya, makharajal janan ilal janan tuh. Beliau menasihati orang dari hati kembali ke hati. Oh, ini yang susah nih. Makanya ada istilah murid, ada istilah murad. Kalau saya murid beliau murad nih. Ya, kayak Haji Abdul Laik murad, kayak Haji Salahuddin murad, ya murad. Kalau kita Pak murid Pak. Ya, murid sama murad beda. Murad guru kalau udah nunjuk jadi tuh orang. Tuh murad Pak. Ya. Makanya kadang-kadang kita murid kadang-kadang datang ke rumah guru setahun sekali doang. Kapan? Lebaran. Mending ya. Udah tuh dinasihati nih sama ini Tuan Syekh, nangis tuh. Yaudah kamu ambil wudhu, sholat sunat, taubat, sholat tahajud, nangis minta ampun. Kemudian kata Tuan Syekh, dah gini aja dah. Ya gimana Tuan Syekh? Ya, untuk menggantikan makam ini wali yang meninggal, saya serahkan kepada ini orang yang ada di dalam rumah saya, maling maksudnya. Saya berikan makam wali ini kepada ini maling. Masya Allah, masuk ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, keluar dari situ pangkatnya jadi wali Pak. Itu maling ditunjuk sama Tuan Syekh jadi apaan? Jadi wali. Kalau sekarang begitu gimana Pak? Tuh muradnya guru luar biasa tuh. Makanya apa kata guru yang terbaik kita ikuti. Murad guru mahal Pak. Kalau murid mah cuma dengerin doang dah, iya aja dah, iya. Tapi murad, makanya kalau kata Kiai Haji Sofyan Nizomi, beliau bilang itu kalau yang namanya tingkatan orang tua sama guru beda, ya beda tipis Pak. Lebih tinggi tingkatan guru. Bukan berarti tingkatan orang tua rendah, tetap wajib kita menghormati orang tua. Tapi kalau guru, kalau orang tua itu dari atas ke bawah, itu orang tua tuh membentuk karakter. Tapi kalau guru dari bawah ke atas itu yang paling susah. Tuh lihat tuh, dari bawah ke atas, dari nol dididik dia tuh sama tadi tuh. Apakah langsung jadi wali? Dididik lagi sama ini Tuan Syekh. Kelak berubah jadi wali tuh. Ya, makanya ini rohnya orang soleh luar biasa. Muradnya guru mahal. Ya kita sebagai murid udah kita manut aja udah. Ya Pak ya, kata guru A kita pilih A kan begitu. Kata guru B udah, kata guru buka kitab kita buka kitab. Guru nutup kitab kita nutup kitab. Udah begitu aja. Kata temannya halaman berapa? Aku baru datang tuh. Yang kedua singkat aja. Apa tuh? Sepertiga untuk diri kita. Nih amal Pak nih. Ya, amal yang bakal nemenin kita nanti di alam kubur kita, yang bakal nerangin itu. Ini amal kebaikan nih, mahal Pak amal kayak gini, bener gak? Ya, lihat aja ujian dari jam berapa tadi itu. Kalau begini malas jalan kita, bener gak? Ya kan, ngaji malam Jumat, Masya Allah gerimis, yang keluar bukan badan Pak, tangan. Gerimis nggak jadi tuh. Tangan yang keluar tuh. Tapi Masya Allah nih. Ya malam hari ini walaupun cuaca di luar dingin gerimis, tapi kita bisa hadir. Ini amal kebaikan buat kita. Yang terakhir apa? Sepertiga untuk belatung. Suatu saat ya bentuk tubuh yang kita cintai dan lain sebagainya masuk ke liang lahat akan menjadi santapan cacing
tanah. Kata Bang Haji Omar kan begitu. Ya, suatu saat ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ucapan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim berlaku pula buat kita, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita sendiri, sepertiga untuk belatung. Mudah-mudahan tiga ini ya dapatlah kita praktekkan, kita jaga, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada guru kita Bapak Kiai Haji Imam Wahyudi yang begitu bersemangat menyampaikan tausiahnya, kajiannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali tadi jangan jadi maling maling di rumah guru biar jadi wali atau jadi guru nanti. Baik, langsung saja kita kepada guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin, waktu dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'uhu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna ya karim bitazkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana al-mu'minin wa alhiqna bis salihin wa walidina wal ahbabina wal muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la minna wa la ma'ana wa la man yatba'una satiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعلم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق عامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutup dengan doa oleh guru kita Kiai Haji Salahuddin, maka berakhir taklim kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi pekan depan di Musola Nur Hidayah, pimpinan Bapak Ustadz Gandik dan Bapak Ahmad Safi'i bin Haji Amin Apen. Sampai jumpa lagi pekan depan. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya.